Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan saya beri tema, tak usah ku takut, tak usah ku susah. Sebelum kita merenungkannya, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan tetap memberikan kepada kami badan yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu, jadikan nama-Mu berkat buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian di dalam Yesaya pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Sampai di sini kita baca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membacanya, yang mendengarkannya, dan yang terutama yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini banyak hal yang kita temui. Terkadang kita tidak tahu hal apa yang harus kita lakukan. Di kemarin pagi saya mendengar di rumah itu deringan sirine mobil pemadam kebakaran, dan pada waktu itu saya hanya dapat mendengar. Dan ada yang mengatakan bahwa mobil pemadam kebakaran itu ada di dekat di sini ya, dekat di Pasundan di Net One. Dan saya langsung teringat bahwa di sana itu ada beberapa jemaat yang tinggal dekat dengan Net One. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya hanya dapat tangan dilipat, mata ditutup, menengadah kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang boleh menghentikan kebakaran ini. Betul Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menengadah, pada saat kita berharap kepada Tuhan, tidak usah takut, tidak usah susah. Tuhan yang bekerja, dan kebakaran itu tidak kemana-mana, sampai di sana saja. Pagi-pagi Tuhan boleh mengajarkan kepada saya, tidak usah takut, tidak usah susah. Tangan dilipat, mata ditutup, menengadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita juga belajar dari peristiwa bangsa Israel, apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam Yesaya pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bangsa Israel diserang oleh kaum yang begitu kuat,
Ya, dikatakan dia kuat, dia kaya, dia penuh kuasa, dan dia sangat pintar. Pada saat dia punya semuanya itu, dia laling, dia menjajah orang-orang yang dia mau, dan dia bekerja sama dengan penguasa-penguasa. Untuk apa? Untuk mengejar, untuk berseteru dengan wilayah yang dia akan incar. Dengan apa? Dengan berbagai alasan dia akan menyerang negara yang dia incar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel merasakan ketakutan, merasakan kesusahan, yang gak tahu harus gimana. Dan pada saat itu kita pasti bertanya-tanya, di manakah Allah? Apakah Allah tahu pada saat bangsa Israel ini dikejar, pada saat bangsa Israel diseteru oleh bangsa yang penuh dengan kuasa ini? Sepertinya Allah memang mendiamkan bangsa Israel yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami beban yang begitu berat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak duduk-duduk membiarkan bangsa Israel. Tapi kita bisa lihat di dalam ayatnya yang keempat, tadi kita sudah baca apa yang dikatakan di sana. Di dalam Nabi Yesaya mengatakan kepada kita sekalian di dalam ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku. Tuhan itu melongok melihat gimana bangsanya, gimana umatnya. Ia akan memelihara dari tempatnya, dia akan melihat. Kita bisa lihat Tuhan juga akan mengadakan perhitungan dengan musuh-musuh bangsa Israel di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ketika pasukan Asyur itu menyerang Yerusalem, menyerang kota yang begitu kaya, menjarak barang kekayaannya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan Allah langsung menghancurkan musuh-musuh daripada bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat Tuhan tidak tinggal diam. Tidak usah kita takut, tidak usah kita susah. Kita tangan dilipat, mata ditutup, kita menengadah kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan. Gimana dengan bangsa Ethiopia ini, bangsa penjajah ini? Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ketujuh. Di dalam ayatnya yang ketujuh dikatakan apa? Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada orang yang musuh-musuh ini. Mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bisa di sini melihat memberikan persembahan bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, baru kita bisa punya hati untuk memberikan persembahan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat kapan waktunya. Kalau kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 27, Tuhan memberikan kesempatan buat Ethiopia, yaitu Filipus membaptis sida-sida Ethiopia. Di situ Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, untuk mereka memberikan persembahan kepada Tuhan semesta alam. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita takut, janganlah kita susah. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami masalah yang begitu menindih kita. Ingatlah, berharaplah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Dengan tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan semua masalah kita, menyerahkan semua beban berat kita kepada Tuhan. Jangan ada ilah yang lain. Jangan ada minta pertolongan kepada yang lain. Tetapi yang pertama datang kepada Tuhan. Jangan kita susah.
Jangan kita takut. Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di pagi yang indah ini Tuhan mengajarkan pada kami. Pada saat kami mempunyai masalah yang berat, yang terutama kita datang kepadamu Tuhan. Kita menengadah kepadamu Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan solusi kepada kami. Sehingga kita tidak takut lagi, kita tidak susah lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbagi hari ini boleh terus menguatkan kami untuk menjalankan hidup ini sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kami. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.